Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen bencana atau disaster management. Nah, sumber yang saya gunakan dalam materi ini adalah dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Yang kedua dari PPRI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Undang-Undang Nomor 24 ini yang akan selalu saya gunakan dalam mata kuliah manajemen bencana. Karena saya belum menemukan buku terbitan yang berkaitan dengan manajemen bencana. Jadi bahan-bahan yang saya gunakan, referensi yang saya gunakan lebih banyak dari undang-undang, dari PP atau dari buku-buku yang dikeluarkan dari BNPB maupun dari Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. Nah, jenis bencana, masih ingatkah kalian di pertemuan selanjutnya saya menjelaskan tentang jenis bencana itu ada 3, yaitu bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Nah, di sini saya pecah lagi. Jadi bencana alam itu ada bencana geologi dan bencana hidrometeorologi. Nah, contohnya kalau geologi itu di situ sudah saya tuliskan ada gempa bumi, ada tsunami, ada tanah longsor. Kemudian untuk hidrometeorologi ada banjir, ada topan, dan ada kekeringan. Untuk jenis bencana biologi, masuknya kemana kalau biologi? Masuknya adalah jenis bencana non alam. Jadi di situ biologi itu contohnya epidemi, penyakit tanaman atau hewan. Seperti sekarang, kondisi seperti sekarang, pandemi COVID ini juga masuknya ke bencana non alam. Nah, ada teknologi, ada lingkungan, dan ada sosial. Teknologi dan lingkungan ini juga masuk ke bencana non alam. Iya. Kemudian untuk sosial iya masuk ke bencana sosial. Kemudian kalau ada pertanyaan kebakaran bisakah masuk ke non alam atau alam? Ini tergantung dari kasusnya. Kalau kasusnya memang misalnya nih sedang musim kemarau panjang, angin bertiup. Nah, ini juga bisa masuk ke tergantung kasusnya, bisa masuk ke bencana alam atau bencana non alam. Tapi kebanyakan yang terjadi kasus kebakaran adalah karena ulah manusia, jadi masuk ke bencana non alam. Nah, ini adalah pengertian manajemen bencana. Apa itu manajemen bencana? Segala upaya atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, pemulihan berkaitan dengan bencana yang dilakukan sebelum, saat, dan setelah bencana. Jadi kalau kita ngomong manajemen bencana, ini artinya adalah kegiatan yang dilakukan dari sebelum bencana, saat bencana, dan pasca bencana atau setelah bencana. Nanti di slide selanjutnya akan saya tampilkan siklus manajemen bencana. Nah, ini siklus manajemen bencana. Saat pra bencana itu apa yang kita lakukan pra bencana? Kita melakukan pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan. Saat bencana, kita melakukan tanggap darurat dan respon cepat. Pasca bencana, kita melakukan pemulihan atau recovery dan rekonstruksi atau pengembangan. Nah, ini yang kita sebut manajemen bencana. Jadi nggak boleh kalau ngomong manajemen bencana hanya disampaikan saat tanggap darurat saja atau saat terjadi bencana. Kalau kita ngomong manajemen bencana, artinya dari pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Nah, ini penyelenggaraan penanggulangan bencana, serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana. Nah, sekarang apa bedanya penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan manajemen bencana? Bedanya adalah kalau manajemen, kalian tahu ya kata manajemen. Manajemen itu artinya memanage, mengatur. Jadi kalau manajemen bencana ini lebih ke teorinya. Sedangkan penyelenggaraan penanggulangan bencana ini lebih ke actionnya, lebih ke prakteknya.
Nah, ini adalah penyelenggaraan penanggulangan bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana juga kita lakukan dalam 3 tahap: pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Saat pra bencana, jangan dikira kalau pra bencana tuh kita tidak melakukan apa-apa. Salah. Justru malah banyak hal yang harus kita siapkan. Jadi saat nanti bencana kita bisa meminimalisir dampak, kita bisa selamat, kita tidak rugi. Nah, ini kita perlu belajar tentang manajemen bencana. Sama, kalian harus belajar bagaimana cara memanage keuangan, manajemen keuangan. Karena kalau kalian tidak belajar manajemen keuangan, kalian akan kerepotan dalam mengelola dan mengatur uang. Nah, ini sama juga sama saat kita belajar manajemen bencana. Saat kita belajar manajemen bencana, kita bisa memanage piye engko agar kita bisa selamat saat ada bencana yang datang. Saat kita tahu, kemarin di slide sebelumnya atau di pertemuan selanjutnya sudah saya jelaskan ya, salah satu faktor pemicu terjadinya bencana adalah kurang ketidaktahuan, kurang pengetahuan, kurang ilmu. Saat kita tidak punya ilmu bagaimana kita menghadapi bencana, maka begitu ada bencana, kita akan kebingungan. Kita tidak tahu apa yang kita lakukan. Nah, apa yang saya sampaikan ini bisa juga diaplikasikan tidak hanya untuk diri sendiri, tapi nanti bisa dibagi untuk keluarga, untuk teman, atau siapa saja yang membutuhkan manajemen atau membutuhkan ilmu bagaimana menghadapi bencana. Kalian bisa share ilmu yang sudah kalian dapat waktu mengikuti perkuliahan saya. Kembali ke sini, penyelenggaraan penanggulangan bencana. Saat pra bencana, apa yang kita lakukan? Ada situasi tidak ada bencana. Saat situasi tidak ada bencana, kita ngapain aja sih? Merencanakan, mencegah, pengurangan resiko, pelatihan, penelitian, dan penataan tata ruang. Jadi dalam situasi yang tidak ada bencana sama sekali, kita pun tetap harus waspada, kita tetap harus siaga bencana, kita harus membuat perencanaan. Jika nanti, nah ini kan biasanya contoh nih seperti bencana banjir. Biasanya bencana banjir itu kan terjadi saat kita memasuki musim penghujan ya. Biasanya musim penghujan di Desember atau di awal-awal Januari misalnya. Sebelum itu kita bisa prepare dulu, kita bisa persiapan dulu, kita bisa merencanakan. Nanti kalau ada bencana banjir, apa yang harus saya lakukan? Apalagi daerah tempat tinggal saya adalah daerah yang rawan bencana. Apa yang harus kita lakukan? Saya merencanakan apa? Saya melakukan pencegahan apa? Oh, saya merencanakan misalnya nanti sebelum banjir, barang-barang saya siapkan dulu, saya masukkan ke dalam box, kotak box misalnya. Jadi nanti saat ada banjir datang, maka barang saya aman. Kemudian saya melakukan pencegahan apa? Saya membersihkan selokan saya. Saya membangun meninggikan selokan saya misalnya. Saya membuat saluran pembuangan air. Nah, ini juga salah satu bentuk kita belajar manajemen bencana. Aplikasi dari manajemen bencana itu seperti ini. Kemudian kita melakukan pendidikan, pelatihan ke masyarakat. Kita mengedukasi saudara kita, keluarga kita, ayah, ibu, mungkin kakak, adik. Kita kasih edukasi. Nanti kalau ada banjir, jangan khawatir ya, karena kalian sudah belajar bagaimana mengenali banjir. Apa saja sih yang dilakukan sebelum, sesudah, dan pasca banjir. Kemarin sudah belajar itu ya. Jadi nanti bisa dibagi ilmunya ke saudara-saudara. Kemudian penataan tata ruang. Ini seperti tadi, ben ora kena banjir ini harus seperti apa? Ini harus diapakan misalnya. Biasanya tuh rumah saya sering kena banjir, Bu. Oh, berarti yang di ruangan ini tidak perlu saya kasih kursi. Jadi nanti kalau banjir membersihkannya gampang misalnya seperti itu. Karena biasanya kalau banjir itu hanya masuk sampai ruangan depan, tapi ruangan tengah dan belakang itu tidak terkena. Nah, ini juga bisa kita antisipasi seperti ini. Kemudian saat situasi terdapat bencana, apa yang dilakukan? Yaitu mitigasi, peringatan dini, dan kesiapsiagaan. Saat tanggap darurat, di situ sudah ada gambarnya ya. Saat tanggap darurat itu artinya saat terjadi bencana, apa yang dilakukan? Yang dilakukan kajian cepat, kemudian status keadaan darurat. Kajian cepat itu kita harus mengkaji kebutuhan apa sih yang harus ada saat ini dalam kondisi bencana yang seperti ini. Nah, ini contoh dari
kajian cepat. Kemudian ada pemenuhan kebutuhan dasar. Dalam kondisi bencana sekalipun kebutuhan dasar kita harus terpenuhi. Apa kebutuhan dasar kita? Sandang, pangan, papan. Ini harus terpenuhi. Meh bencana, meh ora, meh ngungsi, meh enggak, kita tetap harus makan, betul ya. Kita tetap harus berpakaian dan kita tetap harus tinggal di tempat yang nyaman. Nah, ini juga tetap harus terpenuhi. Kemudian perlindungan dan pemulihan. Jadi setelah bencana itu contoh nih, saat bencana jembatannya rusak. Jadi setelah bencana pun kita harus bisa memulihkan kembali. Kita harus bikin jembatan ini tetap ada walaupun rusak, meh piye corone. Nah, contohnya seperti itu. Saat pasca bencana ada rehabilitasi dan rekonstruksi. Jelas ya, rehabilitasi rekonstruksi adalah prasarana dan sarana. Tadi perbaikan prasarana dan sarana yang rusak seperti jembatan, jalan mungkin yang berlubang ditembel sementara. Kemudian ada sosial ekonomi, karena biasanya bencana itu berdampak luas sekali. Selain ke manusia, bencana juga berdampak secara sosial dan ekonomi. Jelas ya, kalau ekonomi seperti sekarang lah, kondisi seperti sekarang, pandemi COVID. Ini berdampak sekali jelas dampak sosial dan dampak ekonominya. Dampak sosial contohnya, kita sudah hampir tidak pernah melihat ada kerumunan, mall rame, bioskop rame. Kita sudah pemandangan itu sudah minim sekali kita temui karena efek dari adanya pandemi COVID-19 ini. Dan dari segi ekonomi, jelas ya, banyak perusahaan-perusahaan yang sekarang gulung tikar karena tidak mampu membayar gaji karyawan karena ya adanya bencana ini. Contoh yang sangat berdampak adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang leasing. Tahu ya, leasing yang simpan pinjam itu loh, yang kredit kendaraan itu contohnya. Mereka hidup dari biaya nasabah. Jadi nasabah bayar ke perusahaan leasing mereka, kemudian perusahaan leasing itu bisa menggaji karyawannya. Nah, kondisi sekarang nasabah aja istilahnya mereka pendapatannya kurang karena yang biasanya misalnya ngojek setiap hari, tapi karena adanya COVID harus dibatasi social distancing, physical distancing. Akhirnya mereka yang biasanya seminggu itu bisa keluar terus, bisa bekerja terus. Tapi karena adanya COVID, mereka hanya bekerja 2 atau 3 hari. Ini juga akan ngefek ke dia tidak bisa bayar motor ini. Nah, tidak bisa bayar motor ini, akhirnya pemasukan di perusahaan leasingnya juga kurang. Nah, ini contohnya. Ini dampak yang sangat luar biasa sekali adanya bencana. Kemudian untuk rekonstruksi adalah ini contohnya di sini, ke lingkungan, ketertiban dan keamanan. Jadi biasanya pasca bencana itu banyak terjadi kriminalitas, banyak pengangguran. Nah, di sini keamanan dan ketertiban kita tetap harus merasa aman. Lingkungan kita tetap harus baik. Jadi intinya, ada bencana atau tidak ada bencana, harusnya idealnya adalah kondisi kita tetap sama. Misalnya saat sebelum ada bencana, jembatan bisa dilalui, jembatan depan rumah saya bisa dilalui. Begitu ada bencana, jembatannya rubuh, kita tidak bisa lewatkan. Nah, ini tidak boleh seperti ini. Idealnya adalah setelah ada bencana pun dibangun kembali, harusnya bangunannya lebih baik dari yang sebelumnya. Tapi kenyataannya biasanya untuk sementara jadi semenau. Nah, ini kegiatan manajemen bencana. Ada pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, tanggap darurat, sampai rekonstruksi. Nah, boleh enggak kalau kegiatan-kegiatan ini tuh tidak berurutan? Misalnya yang dilakukan pertama itu tanggap darurat dulu, kemudian pemulihan, rehabilitasi, rekonstruksi. Boleh enggak? Jawabannya adalah tidak boleh. Kegiatan kegiatan manajemen bencana dari pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana ini tidak boleh diulang. Bukan tidak boleh diulang, tapi tidak boleh harus urutannya harus urut. Kenapa? Ya karena seperti itu tidak bisa kalau misalnya tiba-tiba, misalnya gini, kegiatan manajemen bencana,
tiba-tiba kalian melakukan tanggap darurat padahal tidak ada bencana. Nah, kondisi seperti ini misalnya, kondisi tidak ada bencana terus tiba-tiba kalian melakukan rekonstruksi. Tidak boleh. Jadi kegiatan bencana, kegiatan manajemen bencana ini harus urut dari pencegahan dulu, mitigasi, kesiapsiagaan sampai ke rekonstruksi. Sama seperti kalau kalian memakai memakai sepatu dan kaos kaki. Boleh nggak kalau pakai kaos kaki, pakai sepatu dulu baru pakai kaos kaki? Nggak boleh, nggak bisa. Harus pakai kaos kaki dulu, setelah itu baru pakai sepatu. Nah, contohnya juga seperti ini. Kegiatan manajemen bencana tidak boleh dipencar, jadi harus urut. Dari awal kita melakukan pencegahan dulu, kemudian mitigasi, kesiapsiagaan, dan terakhir adalah rekonstruksi. Nah, sekarang kalau tadi oke.